pas nonton episode pertama, wah ini psikologis banget sih nih. Itu yang gue akan banyak tanya-tanya sama lo sih di episode yang kali ini. Kayak fans nggak sih? Bisa jadi itu ntar bentuk-bentuknya. Ada yang kalau misalnya crush, celebrity crush, terus kayak juga dia merasa punya kedekatan yang lebih, atau bisa jadi dari mantan. Rada itu juga halu sering. Ya, kalau gitu ya. Lumayan. Ini ada di hidup gue. It was bad, tapi sekarang gue punya hidup yang baru dan gue mau jalanin hidup gue yang sekarang gitu. Jadi kayak udah dia di belakang letaknya, taruh aja traumanya di belakang, gue hidup berdampingan sama itu. Arinda, akhirnya ini adalah episode lo pertama yang bervideo. Iya, kemarin belum sempet tag ya. Agak deg-degan karena akhirnya lo orang bisa ngelihat Arinda yang mana nih mukanya nih, yang sering ngasih kuliah buat kita. Oke, agak majuan. Belum terbiasa terbiasa ya. Masih latihan dulu, masih jadi anak magang. Oke, jadi kemarin setelah kita ngobrol-ngobrol, kita memutuskan untuk membahas satu series di Netflix yang kebetulan gue nonton dan lu nonton juga, dan ternyata kita punya satu gue kalau nyebut kegelisahan aneh gak sih? Enggak ya? Apa kayak sesuatu yang kita pengen ungkapin, kita pengen obrolin dari series tersebut. Series itu. Ya, kayak banyak banget ide yang muncul pas lagi nonton gitu ya, kan. Dan ketika kita nonton pun, terutama gue ya, ketika gue nonton tuh kayak gue obrolin kayak seseorang nih. Karena gue belakangan tuh baru ngobrolin film itu sama Vian doang. Nah ternyata ketika lo bilang lo mau nonton juga series itu, waktu itu belum selesai kan, ketika lo bilang belum selesai, dan akhirnya lo menyelesaikan, dan akhirnya gue akan ngebahas series ini karena banyak hal-hal dari series ini yang pengen banget gue tanyain, karena gue ngerasa gue butuh penjelasan dari segi keilmuan psikologi yang benar-benar bisa muncul dari series Baby kesebut kan. Seriesnya itu judulnya adalah Baby Reindeer. Adalah kisah nyata dari Josh Gad, apa siapa ya, lupa namanya ya, agak lupa. Dari Richard Gad. Dia adalah orang yang mengalami sendiri dan akhirnya dia nulis, produser, dan semua itu berawal dari ketika dia lagi show stand up. Dia seorang stand up comedian. Instead of making jokes, dia malah menceritakan tentang pengalaman dia yang di stalking ya, di stalking sama seseorang, hingga akhirnya viral dan dijadikan series oleh Netflix, dan jadilah series Baby Reindeer. Dan ini lumayan viral ya. Viral banget. Berapa waktu itu di Instagram gue, TikTok tuh banyak banget gitu loh yang ngepost tentang itu, entah itu habis nonton terus kayak mereka kebawa vibe pusing dan frustratednya. Ada juga yang kayak wah gila sih. Terus lo tau gak sih waktu itu di X tuh sempet ada juga kejadian yang mirip di versi Indonesia. Oh ya? Gue lupa lagi namanya siapa. Pokoknya ada mbak-mbak yang dia cerita kalau gue juga pernah lagi kayak gini. Terus kayak gara-gara uang 5.000 terus temen SMA-nya ini laki-laki jadi nguntit dia. Terus mirip banget kejadiannya. Karena temen yang laki-laki itu dikasih uang 5.000. Iya, terus jadi kayak baik banget sama gue. Iya. Jadi kayak dia ketemu abis itu kayak yang laki-lakinya ini tuh katanya dia nggak ke kantin gara-gara dia nggak punya uang. Habis itu si perempuan ini tuh dengan sangat baik hatinya memberikan 5.000. Maksudnya tuh biar lo jajan aja. Ternyata beberapa tahun tuh masih terus-terusan di tahunan. Iya, tahunan sampai udah gede gitu, sampai DM Instagram, email semuanya gitu-gitu. Jadi waktu itu jadi rame di Instagram sama di X juga. Makanya gue jadi makin penasaran buat nonton. Pas nonton episode pertama, wah ini psikologis banget sih nih. Itu yang gue akan banyak tanya-tanya sama lo sih di episode yang kali ini. Nah, kita tahu bahwa poin penting utama yang dibahas di film ini adalah perilaku stalking. Benar. Nah, dan kalau dari cerita yang tadi lo bilang di X yang di Indonesia juga ada, dan yang kita lihat juga di Baby Reindeer juga ada, ternyata tuh berawal dari hal yang sangat sederhana. Kalau di filmnya itu Martha ditraktir Coke sama si Doni, dan tiba-tiba dia merasa flirt, baper, sampai akhirnya muncullah perilaku stalking ini yang menurut gue pun kan nonton kayak nggak, ini berlebihan banget sih, sampai segitunya di email, di chat pada waktu itu gitu, didatengin ke rumahnya. Nah,
gimana? Maksudnya apa yang terjadi dengan itu semua? Kok bisa orang yang dibaikin sesederhana itu, tapi bisa langsung ke fall in love segitu gitu sama orang yang baik sama dia gitu. Iya. Dan kalau lo perhatiin sebenarnya build up-nya tuh pelan-pelan ya. Dari Martha yang pertama kali datang ke pub, itu hitungan apa sih, pub ya? Ya kayaknya pub. Ya, kayak ke pub, terus habis itu dapat 1 gelas Coke, terus kayak besoknya juga datang cuma buat ngobrol. Di situ doang. Habis itu pelan-pelan tuh escalates ke dia datang ke stand up comedy. Ke show-nya juga datang, panggungnya. Ke show-nya datang. Terus habis itu mulai di luar shift gitu. Dia jadi mulai ngelihat pattern jadwal shiftnya Doni dan seterusnya gitu. Jadi kayak pertama kali tuh sebelum kesana menurut gue penggambaran di sini tuh lumayan detail ya. Dari tadi prosesnya tuh dari yang cuman di pub sampai yang jauh banget. Bahkan sampai dapat nomor HP-nya gitu ya di akhir-akhir series. Itu menurut gue cukup detail. Dan kan momen pertama tuh adalah dia merasa kayak wah orang ini baik banget sama gue ya kan. Terus habis itu dia ngajak ngomong ditanggepin dengan baik banget waktu itu kan. Jokes dia, terus habis itu mulai ada flirt dari Martha yang habis itu escalate. direspon. Terus kayak jadi flirt balik kan, terus kayak dia akhirnya ngerasa is it a signal for me? Dibales nih perasaan gitu. gue, menurut Martha seperti itu. Iya, jadi biasanya memang perilaku stalking ini muncul dari hal-hal kecil yang dasarnya tuh sebenarnya si isunya si Martha nih sebenarnya. Tapi emang di situ kan nggak digambarin ya Martha tuh kenapa zaman dulunya tuh gimana, dan perilaku stalking ini kan udah berulang. Tapi nggak dijelasin dengan lebih detail sih. Background dia kenapa bisa punya perilaku stalking seperti itu ya. Karena tuh POV-nya kan emang dari Doni banget ya. Jadi emang aku Martha. Tapi biasanya kalau dari statistics, kalau dari kacamata psikologi biasanya emang ada isu duluan nih si pelakunya ini gitu, entah mungkin dia butuh kontrol. Jadi kalau dari perilaku stalking ini yang didapetin adalah rasa dia bisa mengontrol lawannya ini atau objek obsesinya dia ini. Kayak fans nggak sih? Bisa jadi itu ntar bentuk-bentuknya. Ada yang kalau misalnya crush, celebrity crush, terus kayak juga dia merasa punya kedekatan yang lebih. Atau bisa jadi dari mantan, ada itu juga sering ya, kalau gitu ya? lumayan. Memang akhirnya dia punya keyakinan yang agak salah ya, agak geser gitu dari reality gitu. Yang dia ngerasa si Doninya ngerespon balik, terus kayaknya dia juga punya perasaan buat gue gitu kan. I know everything about you, I understand what you feel. Terus kayak, gue paham, gue tahu banget ada nyakitin lo ya. Kan dia gitu kan. Bener-bener. Gue ngat mata lo pasti ada nyakitin lo kan, siapa? Cewek, cowok gitu kan. Jadi kayak dia ngerasa serem punya, sih digituin. Iya, dia cepet banget gitu loh nge-build. Kalau kita kan suka sama orang, kita akan ngeliat lawan bicara kita nih ngerespon dulu ya. Responnya gimana, segala macam tuh kita sensitif. Buat mereka tuh itu enggak. Sensitivity mereka tuh lebih blur gitu ya, lebih blong gitu ya. Jadi kayak respon kecil aja tuh buat mereka udah jadi signal besar. Sesuatu yang besar buat kita gitu ya. Jadi akhirnya build up persepsi. Kalau tadi bilang delusi gitu ya, delusional, akhirnya ke situ akhirnya gitu. Dia ngerasa ini, ngerasa itu. Jadi walaupun si Doni ngerasa bahwa apa yang dia berikan ke Martha hanya ini mah kayak ke gue ke customer biasa cuma gini. Being polite aja gitu. Tapi karena Martha punya satu background yang kita semua nggak tahu, hal sekecil itu begini kayak gila perhatian banget ya sama gue. Lu pernah gak sih ngerasain lo aus banget gitu ya, lo lagi jalan lo aus banget, bener-bener lo aus banget, tiba-tiba ada orang ngasih lo segelas plastik aqua, gelas gitu misalnya. Aqua ya? Bukan yang dalam plastik hitam gitu. Iya betul. Oke, serem. Itu tuh lu akan ngerasa gila nih orang turun dari langit kali ya gitu, kayak ini akan baik banget gitu. Eskalasi citra dia di mata lo tuh akan sangat meningkat. Gede banget gitu, langsung cepet kayak tiba-tiba gila ini orang baik banget. Padahal itu biasa aja gitu kan. Lu kayak kalau gue punya background yang seperti Martha kan. Kalau lo lagi nggak aus, orang ngasih lu minum kayak gimana lo nggak akan happy. Lo biasa aja gitu loh. Thank you aja gitu kan. Tapi kalau karena lo lagi aus banget, lu butuh banget minuman, jadi itu kayak pertolongan dari Tuhan gitu rasanya. Sama kayak si Martha, dia juga bilangnya kan gue nggak punya uang gitu kan. Selalu. Gue nggak mampu purchase ini, I cannot afford this. Terus langsung dikasih, wah itu kayak pemberian berkah banget ya. dari Tuhan gitu. Nah, kita kan memang di series tersebut ya dijelaskan latar belakang si Martha kenapa seperti itu. Nah, kalau dari sisi psikologi sendiri, kira-kira apa sih yang bisa nge-build seseorang itu bisa punya perilaku yang seperti itu gitu loh, sampai bisa
berubah menjadi perilaku stalking yang annoyed bagi beberapa orang gitu. Nih ya, tapi emang stalking harus annoyed. Kalau lawannya nggak annoyed bukan itu nggak stalking. Oke. Kayak misalnya lo stalk gue, tapi gue bisa misalnya, tapi gue punya cara buat kayak nge-hold lo jauh-jauh gitu ya, atau kayak gue emang simply ignore text lo atau pokoknya gue bodo amat, itu nggak termasuk stalking, nggak bisa disu atau nggak bisa dianggap sebagai stalking karena gue nggak merasa terganggu, gue nggak muncul rasa takut, gue nggak muncul rasa insecure gitu kan, itu nggak bisa. Karena lo udah nembokin duluan kan. Karena kayak gue nggak terganggu, tapi kalau si Doni ini kan sebenarnya terganggu, nah, tapi dia ya ntar bahasan selanjutnya, tapi dia agak ngizinin ya Martha buat ngeganggu dia gitu kan. Nah, kayak allowed gitu loh, membiarkan. Iya. Nah si siapa namanya? Gue lupa tadi lo nanya apa? Martha. Kenapa? Latar belakang orang-orang bisa punya perilaku stalking seperti itu. Kira-kira kalau dari psikologis itu penyebabnya ini 1, 2, 3 yang bisa bikin orang menjadi seorang stalker gitu loh. Itu banyak sih sebenarnya, tapi ujung-ujungnya biasanya memang ada luka, entah di masa kecil, entah dalam perjalanan romantis dia. Nah itu gue nggak bisa banyak ngomong karena nggak dijelasin ya. Cuman kan kalau kan di situ digambarin juga kalau si Martha ini sebelum sama Doni dia juga sempat nge-stalk polisi nggak sih pernah kalau nggak polisi inget gue sama tokoh politik ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak gue nggak tahu apakah ini relasi romantis yang lagi dia kejar atau kayak ambisi atau misalnya rasa marah atau misalnya obsesi rasa masuk nggak? Nggak. Pasti obsesi itu pasti ada. Jadi kayak obsesi itu pasti ada, tapi kayak obsesi di area mana? Apakah romantis, apakah seksual, apakah itu yang kita nggak tahu kan. Cuma kalau ngambil dari sampelnya si Doni, kayaknya sih emang romantis nih, arahnya nih kan. Terus agak-agak ke seksual juga kayaknya betul, kan ada fantasi-fantasi gitu ya. Kayaknya sih arahnya ke situ gitu. Nah mungkin aja ada istilahnya adverse childhood experience. Jadi adverse. Jadi ketika lo childhood experience. Jadi ketika lo masih kecil banget, lo merasakan banyak pengalaman-pengalaman gak enak, kayak misalnya ada abuse atau lo di-neglect sama keluarga lo, atau misalnya lo sangat ditekan sama keluarga lo ditelantarkan. Itu mungkin banget ngebuat luka-luka yang banyak gitu ya, yang akhirnya berusaha dia tumble dengan cara itu, stalking, dengan cara obsesi sama orang, dan kayak obsesi itu khasnya banget adalah dia nggak mau nih kehilangan. Ada pikiran yang berulang, ada perilaku aktif yang berusaha supaya obsesi ini jadi milik dia seutuhnya, sepenuhnya gitu kan. Martha banget nggak sih? Iya, Martha banget. Makanya itu jadi dia sebenarnya berusaha ngelindungin diri dia sendiri, sampai dia kan bohong, dia bilang dia lawyer lah, dia bilang apa gitu kan, supaya bisa dapetin si Doni ini. Jadi gue sih ini tebakan gue ya, kayaknya sih emang ada masalah pas zaman kecil sih, atau keluarganya. Biasanya sih gitu ya. Maksud biasanya gue, orang-orang yang dewasanya menjadi seperti A, B atau C, rata-rata ya kalau yang gue lihat pasti ada sesuatu di masa lalunya dia atau di keluarganya dia yang nge-build dia menjadi orang yang seperti itu kan. Atau misalnya dia punya gangguan kepribadian tuh mungkin banget. Ada istilah borderline personality, ada histrionic personality, narcissism, banyak banget. Jadi kayak masalahnya nggak diomongin, jadi cuma dugaan-dugaan doang aja nih. Ya. Tapi enak banget buat dibahas di pembahasan psikologi ya, di si Martha ini kan. Banyak banget sih yang bisa dikupas. Tapi again karena gue karena filmnya juga nggak ngomongin lebih banyak, jadi kayak nggak bisa lebih dalam lagi gitu sih menurut gue. Buat teman-teman yang di psikologi, skripsinya bisa tuh ya. Kita membedah Martha ya, analisa karakter Martha di film Baby Randy tersebut. Oke. Nah, tadi kita sempat nyinggung masalah kalau lu dari awal udah ngasih tembok, udah ngeborder orang-orang yang calon-calon akan nge-stalk lu, berarti gue nggak merasa terganggu karena gue kayak nggak, gue udah nembokin. Permasalahannya adalah yang tadi sempat kita bahas juga bahwa Doni ini membiarkan kejadian ini terjadi berulang. Padahal let's say kalau misalkan dia diserang sama email, tutup aja emailnya. Iya, lo ganti bikin email baru. aja. Tapi dia membiarkan terus ngebaca, ya gue nggak tahu ada part-part dia menikmati juga gitu. Dia keganggu, tapi nggak mau kehilangan. Iya. Nah, itu kan aneh menurut gue. Kayak dia juga dapat keuntungan tanda kutip kan, soalnya kan yang kayak mulai si Martha datang ke acara lombanya, terus kayak jadi orang-orang ketawa banget sama jokesnya dia gitu kan. Bener. Dia dapat side effect yang bagus, makanya kayak terus kan lu ingat gak sih di awal-awal tuh dijelasin kayak gue mulai addicted sama ketawanya Martha gitu kan. Itu tuh mulai ada kelekatan juga gitu yang kebangun. Karena background story-nya si Doni ini juga, nah justru kan karena memang POV-nya POV Doni, banyak dijelasin tentang
bagaimana POV dan background Doni tentunya ya di cerita tersebut, bahwa memang karir dia sebagai seorang komik atau stand up komedian tidak begitu mulus, dan benar-benar seorang stand up komedian yang garing, dan obviously tidak diapresiasi sama banyak orang. Tiba-tiba muncullah si Martha ini yang punya perilaku stalking. Tapi di lain sisi ada kekosongan dalam dirinya si Doni yang keisi, which is perhatian, apresiasi. Itu paling sering disebut ya, soal apresiasi. Nah jadi kayak ganggu lu. Tapi itu kalau lu nggak ada, gue ngerasa sepi lagi nih. Kayak nggak ada yang ganggu gue gitu loh. Kayak ada yang kurang gitu hari gue. Nah berarti kan otomatis kita nggak bisa serta-merta bilang, wah ini penjahatnya si Martha nih. Si antagonisnya si Martha nih karena Martha stalking. Tapi ketika seriesnya kita tonton sampai terakhir, kita tahu bahwa kayaknya nggak di Martha deh. Ada satu hal di Doni juga yang perlu kita pertanyakan. Yaitu adalah backgroundnya si Doni, kenapa dia bisa ada di permasalahan itu gitu loh. Nah, benar. Muncullah akhirnya pelan-pelan apa yang terjadi sama Doni di film itu. Nah, berarti pertanyaan adalah, kenapa sih kok si Doni nggak mutus siklusnya itu gitu loh? Gemes banget ya, padahal kayak ya lah mas lu ganti email juga bisa. Selesai. Polisinya penanya kan? Udah berapa lama pas dia lapor ke polisi perilaku kejadiannya 6 bulan. Lah kok baru ngelapor? Padahal kan lu keganggunya udah lama gitu loh. Nah itu gimana dari sisi psikologi melihat kok Doni nggak memutus siklusnya, malah menikmati gitu loh. Itu juga dijelasin sebenarnya kan dari awal gitu, sampai akhirnya di tengah-tengah dijelasin, oh ternyata sama punya trauma juga gitu. Jadi kayaknya dinamikanya mereka tuh agak-agak mirip gitu, sampai ketika Martha mulai nggak datang, terus dia jadi penasaran kan, bahkan kayak nyamperin malah jadi nge-stalk balik. Mungkin gue nggak bisa bilang kalau Doni nge-stalk balik ya, tapi ngikutin Martha sampai ke rumahnya, apartemennya, dan kayak ngintip gitu. Tuh gue gemes banget sih di sini tuh sih kayak ya elah mas mau uwes toh. Udah hilang dicariin. Terus dia kayak ada merasa keganggu. Terus ternyata emang dari awal yang tadi lo bilang, dia di karir dia sebagai komedian kurang oke. Terus habis itu ada pengalaman kekerasan seksual juga gitu kan, dan kayak itu lumayan panjang ya di kuliknya ya. Jadi kayak dia ada kekerasan seksual, terus itu kayak bikin dia conflicted, sering banget karena kekerasan seksualnya ini kan dari laki-laki ke laki-laki gitu, sehingga sering kali, dan waktu itu dia punya pasangan perempuan, jadi kayak sering kali itu bikin jadi makin conflicted gitu, karena secara ini agak dewasa ya gue ngebahasnya ya, karena secara biologis tetap ada rangsangan seksual yang dapat gitu, apalagi dia lagi high kan. Dia jadi, selalu dalam keadaan high ya, ketika sedang di rape sama si orang itu ya. Dan jadi ketika gini, masalahnya pas lagi orang high gitu ya, sensory dia tuh, badan dia tuh super sensitif sama aroma, sama penglihatan segala macam. Dan kayaknya tuh jenisnya stimulan. Jadi obatnya ini bikin dia jadi lebih ngawang-ngawang gitu ya. Nah, ketika dapet stimulasi yang secara seksual mungkin ada unsur pleasure-nya, dia bingung gitu. Harus ngapain dan ini apa? Terus apakah it makes me gay dan seterusnya. Akhirnya kan habis itu dia jadi muncul perilaku beresiko ya. Perilaku seksual beresiko yang ganti-ganti pasangan secara cepat. Jadi maksudnya dia juga enjoy doing sex with woman, doing sex with men gitu. Bahkan preferensi seksualnya pun akhirnya berubah jadi agak rough gitu. Itu khas banget gitu di masa ketika seorang mengalami guncangan emosional yang kuat banget gitu ya. Itu tuh sering banget dia jadi mencoba hal baru yang dia bingung, tapi kok seru, tapi kok ini salah, tapi gimana gitu. Paham. Muter aja kan di situ kan. Dan akhirnya dia juga nggak bisa lepas kan dari pelakunya kan. Karena dia butuh sesuatu. Pokoknya kacau balau lah dia di situ. Nah, dari situ tetap aja pada dasarnya dia nggak dapat nih pengakuan, apresiasi kan fana aja menurut gue. Sama fana si aja. Itu produser atau apa sih? Produser ya. Produsernya ini kan juga nggak bener-bener ngasih dia job kan, isinya mencaci maki dan seterusnya kan. Jadi kayak tetap aja dia nggak dapet itu. Tapi sama Martha rasanya itu genuine banget, orang ini perhatian sama gue, ngasih gue semuanya gitu. Jadi kayak ya masa sih lo mau lepasin orang yang ngasih makan kebutuhan lo. Satu-satunya orang yang memberi makan apa sih kebutuhan dalam lo gitu loh. Iya kan, susah banget pasti buat dia tuh kayak aduh kapan lagi gue bisa dapet ini. Karena gitu. Gue nggak dapet dari mana-mana gitu loh. Nah gue tuh sempet bingung ketika
dia deket sama si produser ini, dia kan di rape ya sama si produser ini. Nah, gue tuh bingung awalnya ya. Ini dia tuh sengaja di rape supaya udahlah nggak apa-apa, yang penting gue punya kerjaan, yang penting gue punya duit, atau udahlah nggak apa rap gue karena gue juga menikmati. Nah itu gue tuh bingung di antara dua hal itu. Menurut gue sih dia tuh pure korban ya, karena kayak Pure dia dijebak, korban, ya. dia dijebak sama produser itu. Terus habis itu kayaknya take advantage banget tuh si produsernya, karena dia kan dalam kondisi sadar ya. Yang high tuh cuman Doni gitu, dia tuh dalam kondisi sadar. Of course mereka tuh tidak dalam kondisi setara. Stabil ya. Dan Doni ini Doni nggak ngasih konsen dengan sadar. Konsen tuh nggak cuma sekedar bilang iya, tapi lo harus tahu konsekuensi panjang dan lo bilang iya. Kalau lo lagi high, lo nggak bisa mikir sepanjang itu, jadi lo nggak bisa dianggap lo ngasih konsen, sehingga relasi seksual itu tidak bisa dibilang dua arah. Kalau lo dalam keadaan high. Iya, gitu. Jadi makanya menurut gue di situ dia nggak bisa dibilang dia juga mutually mencari itu gitu, karena kayak dia juga nggak dapet apa-apa gitu di situ. Akhirnya kan dia nangis, lo inget nggak ada scene dia nangis, dia gitu conflicted banget gitu. Jadi menurut gue sih di situ jadinya itu awal mula dia korban, terus dia terjebak dalam situasi di mana dia butuh banget kerjaan. Kan? Iya. Kayak gue tahu nih gue di-rape tapi datang lagi ya. Itu kan ujungnya datang lagi. Ujungnya dijanjiin kerjaan ini loh. Exactly. Ini banget nih yang dia pegang banget gitu. Tapi akhirnya dia tahu itu salah, dia kabur, baru kan dia berusaha nge-build ulang hidupnya gitu kan. Dan kayak di akhir baru tuh pas, nah di situ baru dia ngasih closure pas yang ngomong di panggung final. Nah, itu yang viral. Itu yang viral. Dan itu tuh closure-nya dia tuh di situ. Dia berusaha buat kayak nunjukin kalau gue mampu, lo nggak punya control over my achievement, over myself gitu kan, untuk si pelakunya, baik untuk siapapun orang yang pernah nyakitin dia gitu. Itu tuh momen dimana menurut gue titik balik dia, dan itu tanda kalau selama ini dia, menurut gue sih dia korban ya. Menurut si gue. Ini ya. Nah pas lagi ketemu Martha, itu korban dari si produsernya kan? Korban dari produser ya. Kalau sama si Martha, kebetulan nih dua-duanya nih, gue gemes banget. Martha, ya kita kata ya, gue nggak bisa membenarkan atau menyalahkan kelakuan Martha, tapi kan Martha bisa ke-build jadi orang seperti itu karena ada sesuatu di baliknya. Doni pun seperti itu bisa karena ada sesuatu di baliknya gitu loh. Gimana cara menyalahkan orang yang memang udah punya trauma di masa lalu gitu loh. Kan bingung juga gitu loh. Jadi in a way jadi kayak Doninya juga ya lu sih ngizinin gitu kan, kalau orang mau ngeliat itu dari sudut pandang lain gitu ya. Tapi menurut gue tetap perilakunya Martha salah. Tetap itu salah ya? Karena udah muncul, udah ada rasa takut kan dari namanya Doni, terus ngerugiin kerjaan, ngerugiin rumah, dia harus pindah rumah gitu kan. Intinya dia terganggu banget. Dan Martha tuh maksud gue juga ketika dia stalking Doni, dia ngegangguin orang-orang di sekitar Doni. Nah itu yang jadi kriminal kan. Bener, sampai orang tuanya segala macem kan. Orang tua mantannya. Orang tua dia. Orang tua dia juga. Gue suka banget tuh karakter bapaknya yang pas marah-marah. Terus itu plot twist banget sih di ujungnya, kayak oh my god, gue nangis banget sih. Iya sih, bener-bener. Kita jangan terlalu banyak spoiler. Takut tadi belum nonton nih, biar pada nonton nih. Gitu. Jadi menurut gue tetap aja sih di sini Martha salah, tapi perilakunya dia akhirnya terenforce dengan responnya si Doni yang sedikit banyak tuh nggak cukup tegas. Menurut gue Doni tuh kesulitan banget buat bikin boundary. Susah banget dia bikin boundary karena dia nggak tahu kebutuhan dia tuh apa. Oh iya benar. Dari awal, benar. Even sama pacarnya dia aja, zaman belum ada kejadian itu ya, itu tuh dia nggak tahu gitu. Yang sehat, yang mana, yang ini, gitu tuh nggak tahu. Makanya ketemu Martha, makin dia nggak bisa, kebawa lah dia. Bahkan di akhir kan dia juga mengkompilasi ya, voice notes-nya Martha, terus didengerin, bahkan itu bisa di folderin satu-satu, kategorisasi, dan dia menikmati. Gue lagi pengen ini, dengerin Martha lagi muji-muji gue. Itu yang kayak, hah? Kok gini? Kok jadi sesuatu yang diorganize sama dia, dan akhirnya dia bisa, gue nggak tahu ya, dia akhirnya itu hitungannya bisa mengontrol itu semua nggak? Ketika dia bisa dengerin voice note-nya, difolderin satu-satu gitu loh. Dia masih masa keganggu nggak sih? Dia kan hitungannya kayak dia sudah menikmati. Iya. Dia udah mulai dapat keuntungan dari itu kan, kebantu bahkan kan. Dan kayaknya ke arah seksual juga ada deh, karena kayak ada juga folder yang ketika sedang ada kata-kata berbau seksual dan seterusnya gitu. Nah itu sih menurut gue masalah si Doni tuh nggak benar-benar kelar gitu. Oke, di situ dia dapat
dia dapat rasa kepercayaan diri lagi, jadi bisa kerja lebih bagus, karirnya oke, tapi deep down inside tetap masih ada. Yang namanya trauma nggak bisa cuman gitu doang gitu, tetap prosesnya tuh panjang banget. Gue kalau megang klien trauma tuh gue hilang nggak sih sebenarnya trauma tuh? Maksud gue bisa sembuh dalam artian kayak kita bisa hidup berdampingan dengan trauma. Biasanya kalau misalnya arahnya gitu ya, kita ngebantu orang dengan trauma, bukan yang ngebuat itu tuh nggak ada dan lo lupa sama itu. Bukan itu arah penyembuhannya, tapi lebih kepada gue pernah kah traumanya atau gimana? Gue pernah ngerasain pengalaman ini ada di hidup gue. It was bad. I hurt gitu ya. Tapi sekarang gue punya hidup yang baru dan gue mau jalanin hidup gue yang sekarang gitu. Jadi kayak udah dia di belakang letaknya, taruh aja traumanya di belakang, gue hidup berdampingan sama itu. Kalau misalnya muncul rasanya responnya misalnya kayak tentang pasangan gitu ya, terus kayak gue pacaran lagi, terus di situ gue kayak ke trigger karena pasangan gue posesif misalnya, terus gue bisa ngomong itu ke pasangan gue dan berusaha untuk menghadapi kecemasan gue sama pasangan gue yang baru gitu. Jadi kayak lo tahu lo sakit, lo butuh, lo tahu lo luka, lo tahu lo harus ngobatin luka lo, dan lo bisa minta tolong orang buat ngobatin luka lo. Bukan lo yang kayak nyalahin orang yang dulu bikin lo luka terus-terusan. Nah itu tuh nggak sembuh. Tapi kalau sembuh tuh gitu tadi, lo bisa hidup dampingan, dia nggak terganggu sama luka ini, dia tahu dia harus nyembuhin, lo berusaha sembuhin. Itu arahnya tuh ke situ biasanya kalau sama trauma. Berasa konsul ya gue by the way. Udah jangan lama-lama lah ya. Iya makanya aku berasa konsul gue kayak ini tuh rasanya ya. Oke. Gue satu pertanyaan terakhir soal ini. Jadi gini, di ending film, gue harus spoiler ya, terserah gue akan spoiler aja. Di ending film, si Doni kan balik ke rumah produsernya, ingat nggak? Iya. Dan dia ketemu sama orang yang udah bikin dia trauma. Yuk kerja lagi kan sama dia. Nah bener. Itu apa? Maksud gue apakah itu dari omongan lu dia akhirnya sudah berdamai dengan traumanya? Karena kan menurut gue, bukan menurut gue, orang tuh bisa timbul lagi nggak sih traumanya ketika lo ketemu trauma itu lagi, ke trigger yang bikin lo jadi makin gila. Tapi dia tuh kayak, kok datang lagi? Apakah dia nggak takut traumanya muncul lagi? Nah, apa yang dari sisi psikologi lagi-lagi ya, apa yang dirasakan Doni ketika dia memberanikan diri lah demi kerjaan? Apakah dia ibarat kata menghalalkan segala cara yang penting dia bisa makan atau gimana tuh di filmnya? Nah emang sayangnya di situ kita nggak dijelasin lebih lanjut kan. Terakhir itu scene-nya cuma sampai dia balik dari apartemen produsernya, terus dia ada serangan panik. Kayaknya sih tuh serangan panik ya. Karena kayak dia bener-bener nafas dia harus diatur banget, pendek-pendek gitu kan. Gitu. Jadi kayak menurut gue itu kan awalnya kan dia dapat transkrip lama dia, terus ada apresiasi di situ kan, terus baru dia kayak gitu. Menurut gue itu titik balik di mana dia coba berusaha untuk ngadepin sumber stresnya dia, tapi ternyata belum bisa. Karena kayak setelah itu ditutup pintunya, terus dia langsung ada serangan panik keluar gitu, masih muncul, masih campur aduk banget kan kepalanya. Jadi dia berusaha tapi kayaknya belum bisa gitu. Gue nggak bisa ngomong dia tadi misalnya kayak demi kerjaan gue nggak bisa karena nggak dibahas lebih lanjut. Cuman emang ternyata dia nggak bisa tapi dia mau ngadepin lagi gitu saat itu kan. Dia juga karirnya udah oke kan, udah naik lagi kan. Iya karena viral jadi kayak udah naik lagi gitu kan. Jadi kayak dia juga ada rasa. Nah ini yang penting untuk orang-orang dengan trauma gitu ya, penting banget buat bikin dia ngerasa mampu berdiri di atas kakinya dia sendiri. Karena selama ini kan itu yang tertanam di dia kan, gue nggak bisa, gue gagal, gue ini, gue itu gitu. Jadi pas karir dia udah mulai oke, dia mulai pede, hubungan dia sama keluarganya udah oke, itu tuh dia ngerasa lebih mampu untuk ngehadepin banyak hal, termasuk keluarganya menerima. Iya sih itu kayak gue itu ngebantu banget kayak loh. Kayak gue nangis di bar itu gue juga ketika dia datang ketemu bapaknya, mengakui orientasi seksualnya dia saat ini, terus yang kayak embrace gitu loh semuanya. Kayak wow. Itu tuh gue di situ ngerasa alhamdulillah ya gitu. Sayang dia nggak bilang alhamdulillah ya. Tapi ya gue ngerasa aduh lega banget nggak sih lo gitu. Lega ketika lu pulang ke rumah dan merasa bener itu rumah. Iya, lo nggak nutup-nutupin, dan kayak ternyata kan bapaknya juga ngalamin hal yang sama kan. Exactly. Tapi kayak wah itu gue ngerasa wah ini closure banget sih closure gitu banget, untuk dia dan keluarganya ya menurut gue. Dan ya ketika lagi ya film ini ditutup dengan gue nggak tahu ini kisah nyata atau ditambahin bumbu karena fiksi gitu kan. Benar. Yang akhirnya si Doni ke bar, dia lupa bawa dompet.
ternyata ditraktir sama si Bartendernya. bartendernya dan dia merasakan Terus apa yang Marta rasain, bener. Itu tuh gue gemes banget. Oh my god, jangan sampai ada part 2 terus dia jadi Marta. Oh berarti my kayak tuh kan akhirnya lo tahu kan rasanya jadi Marta kayak gini tuh ketika itu sengaja banget dibikin gantung sih. Kayak ada dua opsi menurut gue ya. Kayak either dia bisa jadi Marta, atau yang kedua dia jadi bisa berdamai sama Marta karena kayak dia tahu perasaan Marta. Oke. Itu kayak Oke lah, buat yang belum nonton Baby Reindeer silahkan ditonton karena itu bener film series itu bisa jadi bahan obrolan banget ya. Bener. Tapi gue harus ingetin bahwa buat orang-orang yang memiliki ketidaknyamanan karena hari ini pun juga cerita sama gue ada part-part yang dimana lo nggak nyaman untuk nontonnya. Betul. Jadi bijak aja sih sebelum nonton. Kalau emang lo nggak nyaman, either lo mau nge-skip part itu atau tapi intinya berhati-hati aja karena ini memang trigger warning ya sebenarnya. Banyak konten yang akan trigger warning dan bikin kita ngerasa nggak nyaman. Jadi bener gue setuju banget kalau emang trigger kalian ya. Iya, kalau emang kita ngerasa kayak topiknya nggak sensitif buat kita, ya udah gitu, mendingan di off aja. Jangan dipaksain karena ini memang agak lo butuh kesiapan banget sih untuk film ini. Tapi kita berdua sih suka banget sih film ini. Karena ini real banget. Oke. Thank you, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.